Polda Sumatera Utara mengambil alih kasus kematian Bribka AS dan penggelapan pajak senilai 2,5 miliar rupiah dari Polres Samosir agar penanganan perkara berjalan transparan. Polda juga telah membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus ini lantaran ditemukan banyak kejanggalan dalam kematian Bribka AS. Dan bergabung bersama kami sore hari ini ada Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Pak Hadi, selamat sore. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Hadi, ini hampir 2 bulan nyatanya kematian Bribka AS belum menemukan titik terang hingga akhirnya Polda mengambil alih kasus ini kemudian membentuk tim gabungan dan Polda Sumut juga telah bertemu dengan pihak keluarga Bribka AS. Kami minta konfirmasinya, apa kemudian kejanggalan yang ditemukan yang menjadi fokus penyidikan? Begini, yang pertama kami sampaikan bahwa Polres Samosir itu sudah bekerja dari mulai pertama ditemukannya mayat atau jenazah Bribka AS sampai dengan proses rilis bersama yang dilakukan Polres Samosir, dokter forensik, Inavis di tanggal 23 Maret 2023. Kemudian berkembangnya situasi, Bapak Kapolda bertemu dengan istri, keluarga, dan pengacara untuk mendengarkan apa yang menjadi kegusaran, keluh kesah, harapan, dan lain segala macamnya. Setelah itu, Pak Kapolda memerintahkan untuk dibentuk tim yang terdiri dari penyidik Krimsus, Krimum, kemudian Propam, ada Inspektorat Pengawasan Daerah, Laboratorium Forensik, Inavis, Kedokteran. Dan tim ini sudah bekerja. Kemarin hari Sabtu, tim kembali mendatangi TKP pertama kali jenazah Bribka AS ditemukan. Perlu kami sampaikan bahwa tim ini mendalami 2 hal. Yang pertama terkait dengan penggelapan uang pajak kendaraan bermotor yang melibatkan Bribka AS beserta 4 rekan dari petugas UPT Samsat Pangruran Samosir. Kemudian yang kedua terkait dengan kematian Bribka AS yang sebelumnya sudah dirilis akibat bunuh diri. Jadi 2 hal itu yang saat ini didalami oleh tim yang langsung setiap harinya dimonitor oleh Bapak Kapolda. Tentu progres yang dari hari pertama, hari Sabtu kemarin itu juga sudah mulai menunjukkan progres yang bagus, hasil kerja dari tim, dan nanti pada akhirnya pun kita akan menyampaikan secara utuh laporan dari setiap tim yang ada ini. Baik, Pak Hadi, ada 2 kasus kita bahas. Yang pertama soal kematian Bribka AS. Kalau melihat hal ini sejumlah pengamat menganggap bahwa kecil kemungkinan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Bagaimana kemudian kemarin sudah tim Inavis dan juga kedokteran sudah olah TKP, benarkah hanya ada sidik jari Bribka AS di botol racun sianida, kemudian bisakah dipastikan korban meninggal dunia ini karena sianida saja? Itulah tim bekerja untuk menjawab keraguan, untuk menjawab kecurigaan, untuk menjawab kesimpang siuran yang selama ini ada informasinya di luar. Jadi tim sekarang ini sedang bekerja, mereka mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang lainnya, bahkan kemarin juga tim mendapatkan saksi-saksi tambahan yang menguatkan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sudah dilakukan. Tim juga bekerja menggali informasi, memeriksa toko yang ada di Jakarta dan lain segala macamnya. Semuanya di dalam itu, Mbak, untuk menjawab, untuk membuktikan keraguan itu. Lantas, yang paling penting adalah bahwa kita sekarang ini tim bekerja secara terbuka, transparan. Pada saat kemarin kita melakukan olah TKP pun, pihak keluarga dan pengacara kita undang dan hadir untuk menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh tim pada saat di TKP pertama temukannya jenazah Bribka AS. Baik, lantas Pak Hadi, timelinenya seperti apa sampai nanti informasi yang transparan ini akan dibagikan kepada masyarakat? Kita tunggu, Mbak. Yang jelas kami saat ini masih terus bekerja,
secara terbuka Bapak Kapolda berkomitmen bahwa ini harus terbuka, harus transparan dan betul-betul menjawab keraguan apa yang selama ini menjadi keraguan publik. Baik, keluarga juga sempat menyatakan menjadi keraguan ini akhirnya untuk masyarakat. Ada luka di bagian kepala. Apakah ini juga akan jadi masuk dalam bagian proses ekshumasi terhadap jasad Bribka AS, Pak Hadi? Begini, terkait dengan itu sudah disampaikan oleh dokter forensik pada saat rilis pertama, kalau tidak salah di tanggal 23 Maret yang lalu. Dan kemarin yang tadi saya sampaikan bahwa tim ada dari laboratorium forensik, Inafis, penyidik Krimum, semuanya kembali mendatangi TKP yang ada di Samosir. Mereka di sana melakukan reka adegan dan lain segala macamnya. Nanti semuanya akan terjawab dan pasti nanti akan kita sampaikan, Mbak. Tidak saat ini. Baik, baik. Itu tadi soal kasus kematian Bribka AS. Kalau soal penggelapan pajak 2,5 miliar, kemudian kita tahu ada nama Kapolres Samosir Sumatera Utara, AKBP Yogi Hardiman juga terseret dalam pusaran kasus ini. Kemudian status Kapolres Samosir seperti apa selama penyidikan berjalan sampai akhirnya diambil alih oleh Polda Sumatera Utara? Begini, terkait dengan kasus dugaan penggelapan pajak, ini diketahui terjadi sekitar tahun 2018. Kemudian di April 2022 setelah ada proses yang dari Kapolres lama itu, Kapolres yang baru AKBP Yogi ini mengemban kurang lebih di bulan Desember. Kemudian yang bersangkutan menerima laporan yang sebelumnya dari pejabat lama itu untuk menindak, untuk membongkar apa yang terjadi, praktek apa sih yang sebenarnya terjadi. Ternyata setelah diketahui ada praktek penggelapan uang pajak kendaraan bermotor dan ada di situ juga pemalsuan dokumen notas pajak kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya mohon maaf, Kapolres inilah yang membongkar praktek penggelapan dan pemalsuan dokumen notas pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya seperti itu, Mbak. Sampai ada nada ancaman juga, Pak Hadi. Apakah itu juga menjadi apa yang diperiksa oleh Polda Sumatera Utara? Terkait dengan hal itu nanti bisa kita buktikan. Saat ini tim yang bekerja juga salah satunya juga menggali hal-hal keterangan seperti itu. Baik, optimistis Polda Sumatera Utara akan transparan ya Pak Hadi, karena artinya secara tidak langsung Polres Samosir tidak transparan. Doanya, Bapak Kapolres sekali lagi berkomitmen, Kapolres Sumatera Utara berkomitmen bahwa proses ini berjalan secara terbuka dan transparan dan pasti nanti akan kita sampaikan kepada publik. Baik, kita pantau terus bagaimana perkembangan kelanjutan dari kasus ini. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.